banget kayaknya. Ada haleluya? Ada haleluya? Puji Tuhan, kita boleh menerima karunia dan karunia daripada Tuhan pada pagi hari ini. Kita ada dalam keadaan sehat semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kita mempergunakan untuk kita boleh dapat menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kita pada saat pagi hari. Saya undang kita sama-sama kami berdiri. Kita angkat satu pujian. Ku cinta Kau Yesus. Kita mempersiapkan kehidupan kita untuk dapat masuk ke hadirat Tuhan, membawa segala kehidupan kita. Haleluya Yesus. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami lebih dulu Tuhan Yesus. Roh Kudus, kuasai ibadah kami bersama kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih.
pagi hari ini Tuhan, kami datang beribadah memuji mengagungkan akan Tuhan, karena Tuhan terlalu baik buat kami semua Tuhan. Kami tahu karena Engkaulah kami boleh ada sebagaimana kami ada. Puji bagi namamu Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu, karena Tuhan terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami tahu dan Engkau ambil alih sepenuhnya supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik kolektan, baik multimedia, khususnya Tuhan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar, kami yakin dan kami percaya menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami menerima firman-Mu, kami dikuatkan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di tempat ini, Engkau sucikan, kuduskan di dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji-pujian, kita kasih pujian apa yang tak pernah dilihat oleh Tuhan. Saya minta bersama-sama kita kembali.
bagi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Masih buat berdiri? Buat maupun sama Tante Eng. Kalau mau duduk gak apa-apa ya. Nah, kalau bapak-bapak apalagi anak muda masih semangat. Amin. Puji Tuhan. Kita ganti pujian kita, Allahku dahsyat. Amin. Kesempatan selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk persembahan pujian dari kaum ibu, kaum wanita GPD Gereja Lumpur. Waktu dan tempat kami persilakan. Waktu aku
bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan pujian dari kaum ibu. Selanjutnya kita mau masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita mau lebih jauh persiapkan kehidupan kita. Kita ada satu pujian, Engkau alasan ku hidup. Saya coba kita kembali sama-sama berdiri. Kasih tak berkesudahan.
yang kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, bahkan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di pertengahan ibadah kami, kembali kami datang kepadamu. Kami sudah memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau, melakukan Engkau. Tuhan, pujian yang baru kami naikkan, kami aminkan. Pujian yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Tuhan, jangan Engkau tinggalkan aku. Pegang tanganku erat terus Tuhan. Karena tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau, kami tidak dapat melakukan apapun juga. Melayani Engkau, tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan. Terlebih di tengah-tengah hari-hari yang semakin jahat, Tuhan, kami selalu mendekatkan diri kami kepadamu. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, jangan Kau tinggalkan aku. Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Saat pagi menjelang siang ini Tuhan, kami bisa berada di rumah-Mu, bukan karena kuat gagah kami, tetapi ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Karena pimpinan-Mu, kami bisa berkumpul di rumah-Mu bersama-sama dengan saudara seiman kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Yesus, sucikan, kuduskan, layakkan kami. Perkenankan kami di hadapan hadirat-Mu. Kalau ada roh-roh yang bukan daripada-Mu, kami perintahkan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus itu. Jadikan tanah hati kami seperti tanah yang subur, supaya benih firman bertaburkan, akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu di hari-hari yang semakin jahat. Pakai semua umat-umat ketebusan-Mu untuk melakukan firman-Mu, untuk menjadi saksi-Mu di mana saja. Terlebih menjadi saksi di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Yesus, mungkin ada umat-Mu yang datang dengan penuh kelemahan, berikan kekuatan. Yang sakit, sembuhkan. Yang menghadapi masalah, tantangan apapun, pekerjaan, usaha, mata pencaharian Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Setelah firman-Mu diberitakan, kami akan diberkati. Kami pulang mau berkat yang luar biasa daripada-Mu. Damai, sejahtera, sukacita kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami Tuhan akan memberikan persembahan yang pertama. Engkau sucikan, kuduskan tangan-tangan yang akan memberikan. Bahkan yang belum bisa memberikan juga Tuhan, Engkau berkati. Umat-umat-Mu yang tidak hadir pada saat ini juga Engkau lawati dengan firman-Mu. Apa yang mereka jadi masalah kami tidak tahu Tuhan, tapi kami serahkan yang tidak hadir ke dalam tangan-Mu. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Pakai dia Tuhan. Pakai lidah, bibir, mulutnya, jadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu untuk memberikan firman-Mu untuk kami menjadi berkat. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung tangan, diurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu hanya jadi saluran berkat buat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kudus kami alaskan doa ini dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Dengan boleh persembahan dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih
Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-15. Kitab Roma pasalnya yang ke-15, saya akan membaca dalam ayatnya yang ke-4, 5, dan ayatnya yang ke-6. Roma 15 ayatnya yang ke-4, 5, dan 6. Kalau sudah menemukannya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan kebenaran firman Tuhan saya bacakan untuk kita pagi hari ini. Demikian perkataan firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, disilakan duduk. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berikan topik kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yaitu Allah mengaruniakan kerukunan. Allah mengaruniakan kerukunan. Tentunya saudara yang kasih di dalam Tuhan, bertitik tolak dalam ayatnya yang kelima dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Kerukunan, ya, kata dasarnya rukun. Ya. Betapa bahagianya hidup saya dan saudara, ya, hidup rukun. Ya. Betapa bahagianya pribadi saya dan saudara, semua kita yang ada pada pagi hari ini hidup rukun. Ya. Ada berkat yang sangat luar biasa yang terjadi, yang didapatkan. Ya. Bukan saja didapatkan, tetapi juga akan dimiliki oleh setiap kita. Setiap pribadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tak kalah kita hidup rukun. Pasangan suami istri, ya, ketika hidup rukun, harmonis, ya, senang sekali. Ya. Keluarga, seorang ayah, seorang ibu, terhadap anak-anaknya hidup rukun sangat luar biasa. Karena saudara yang kasih di dalam Tuhan, hidup rukun ini bukan saja, ya, diterapkan, diajarkan, ya, dalam satu negara, dalam satu bangsa. Ya, ketika ditetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, ada poin-poin di situ mengajarkan untuk negara kita, bangsa kita hidup rukun. Dan tentunya dasar negara kita, garis-garis besar haluan negara. Bahkan saya ingat
ketika mau masuk sekolah dari SD, SMP, SMA, ada pengenalan sekolah. Salah satu pembelajaran adalah menekankan kelima sila Pancasila. Belajar kembali mengenal Undang-Undang Dasar, garis-garis besar haluan negara, dan di situ ada poin yang ditekankan, hidup rukun. Jadi pertanyaan bagi saya dan saudara, kenapa kita harus hidup rukun? Kenapa kita harus hidup rukun? Dan jelas di sini dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, Allah sendiri yang mengaruniakannya. Allah sendiri yang mengaruniakannya. Dan tentunya ketika Allah mengaruniakan kerukunan kepada saya dan saudara, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Hidup rukun di sini, saudara yang kasih di dalam Tuhan, sangatlah baik, sangatlah menyenangkan. Karena bukan saja hanya sekedar pelajaran, bukan hanya sekedar teori, tapi ini juga adalah sesuatu yang mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa bagi saya dan saudara. Suami istri kalau tidak rukun dalam rumah tangga, sulit dapatkan rezeki. Keluarga yang tidak rukun, pasangan suami istri dengan anak-anak, ketika tidak hidup rukun, sulit sekali untuk mendapatkan berkat. Rukun tercipta bukan juga hanya pasangan suami istri, keluarga, tapi hidup rukun itu juga tercipta ketika kita bertetangga, ketika kita hidup di tengah-tengah warga masyarakat. Hidup rukun di sini, saudara yang kasih di dalam Tuhan, bukan saja hanya pribadi, diri sendiri, hati kita, pikiran, perasaan, kehendak kita yang harus kita kelola. Hidup rukun di sini juga bukan saja hanya berbicara yang saya katakan tadi, ada di tengah-tengah keluarga, tapi hidup rukun juga di sini, di antara suku, ras, agama, budaya, dan negara atau bangsa. Ketika kerukunan atau rukun ini tercipta, maka hidup saya dan saudara tidak akan diintimidasi oleh rasa cemas, tidak akan diintimidasi oleh rasa takut, tidak akan diintimidasi oleh rasa khawatir. Karena ketika tercipta kerukunan di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah suku, keturunan, kemanapun kita pergi dan berada, ada rasa aman, ada rasa tentram. Kita bisa mengerjakan pekerjaan kita, tanggung jawab kita dengan rasa aman. Tidak ada rasa takut ketika menghadapi beda suku, beda ras. Tidak ada rasa takut ketika menghadapi beda kepercayaan atau agama. Karena kita semua menciptakan hidup rukun. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, hidup rukun saya katakan tadi dikaruniakan oleh Allah. Artinya kerukunan itu butuh kehadiran Tuhan, butuh kehadiran Allah. Kenapa butuh kehadiran Allah atau kehadiran Tuhan? Rukun ini mengacu kepada ketaatan. Rukun ini mengacu kepada kesetiaan. Rukun ini mengacu kepada
kesabaran, sabar. Suami istri kalau tidak taat, coba ingat-ingat dulu waktu janji pernikahan. Ayat-ayat Alkitab yang dibacakan. Coba ingat-ingat dulu apa yang disampaikan ketika mengucapkan janji sepasang suami istri dalam sakramen pernikahan kudus. Aku begini, sehidup semati. Kemudian saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ada kata setia tadi. Setia. Waktu hari-hari pertama pernikahan, memang saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ini sangat sulit ternyata untuk zaman sekarang. Sulit sekali. Saya dipercayakan Tuhan, mereka yang minta sendiri. Orang-orang tua murid tempat di mana saya mengajar, mereka berkata kepada saya, ayo Pak Jeffrey, kita bikin persekutuan ibadah. Hari yang pertama persekutuan yang di minggu yang pertama, jadi berjalan dalam sebulan 2 kali, minggu pertama dan minggu yang kedua. Wah, senang sekali. Minggu persekutuan pertemuan yang kedua, ketika saya menyampaikan tentang kerukunan, karena yang persekutuan itu ada beberapa denominasi gereja, ada GPDI-nya, ada GBI-nya, ada Katoliknya, ada HKBP-nya, berbagai macam bentuk pemahaman kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada kesetiaan tadi, saya menemukan ternyata saudara kasih di dalam Tuhan, ketika masuk hari pertama pernikahan, ada banyak selisih paham, ada banyak yang terjadi percekcokan, ada banyak terjadi pertengkaran, ada banyak yang menonjolkan keegoisannya. Dan tentunya saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika hal itu terjadi, menciptakan luka hati. Menciptakan luka hati, makanya ada pelajaran pemulihan hati. Ada khotbah-khotbah yang mengajarkan, yang menekankan untuk pemulihan hati. Kembali saya katakan tadi bahwa kalau hubungan keluarga itu tidak harmonis, tidak rukun, sulit sekali untuk mendapatkan upah, berkat. Bahkan pun saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita tidak rukun dengan Allah Sang Pencipta kita, Yesus Kristus, bagaimana mungkin Allah akan memberikan berkat kepada saya dan saudara? Kita harus rukun dengan Tuhan soal persembahan. Kita harus rukun dengan Tuhan, dengan Allah soal mengembalikan milik Tuhan. Kita harus rukun dengan Allah soal pujian penyembahan kita. Kita harus rukun dengan Tuhan, ya, dengan pola hidup saya dan saudara dari sehari ke sehari. Itu harus dijaga kerukunannya. Terkadang-kadang kalau kita terlalu banyak menuntut kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, sementara kewajiban saya dan saudara kepada Yesus Kristus sebagai Allah kita tidak perhatikan. Kerukunan di sini, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, memang butuh kehadiran Allah. Apa hasil saudaraku yang kasih di dalam Tuhan jika kita hidup rukun? Apa hasil? Yang pertama saya mencatat di sini, hidup akan lebih baik. Hidup akan lebih baik dan indah. Bukankah kalau kita perhatikan, wah senang sekali saya melihat keluarga itu harmonis.
tidak ada pertengkaran, tidak ada percekcokan, tidak ada saling meninggikan, ya. Wah, saya dari suku begini harus begini dan begitu, tidak boleh dilawan. Saya dari keturunan Tionghoa harus begini dan begitu, tidak boleh dilawan tradisinya. Wah, senang sekali. Ya, artinya hasil daripada hidup rukun yang pertama akan lebih baik, akan indah. Ya. Baik di antara keluarga, rumah tangga, di antara masyarakat, bahkan negara. Ya. Saya katakan tadi bahwa kita tidak akan diintimidasi dengan rasa cemas, rasa takut ketika kita berada di suatu tempat. Ketika kita membangun pekerjaan kita, perluasan perekonomian kita, lapangan pekerjaan kita, kita tidak akan ditekan, kita tidak akan diintimidasi dengan rasa takut. Wah, jangan-jangan aset saya, tempat saya bekerja dirusak. Kita membangun kerukunan. Kemudian saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, apa hasil jika saya dan saudara hidup rukun? Tidak jauh-jauh. Ayat yang sering kali kita dengar, bahkan ini menjadi satu pujian yang indah. Mazmur 133. Alangkah indahnya jika saya dan saudara hidup rukun, maka berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Katakan tadi, kalau kita rukun dengan Tuhan, maka Allah akan perintahkan berkat. Seperti minyak di kepala Harun turun kemana? Bukan jenggot saya, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Ya, saya ada jenggot sedikit karena harus, ya, ada tetangga di bola kapal. Ayo. Saling menjaga kerukunan. Oh, dia bisa jenggotan, saya juga bisa. Ya, kami saling bertukar pikiran. Dan sampai hari ini ada banyak yang berkata, cukup saja. Ya, selama saya masih sejahtera dengan tetangga saya, ya, nanti akan ada satu waktu, ya, membangun satu hubungan yang rukun. Allah perintahkan berkat. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Rukun atau tidak? Saya percaya saya dan saudara pagi hari ini banyak bergumul. Ada luka-luka hati yang sulit memang untuk dipulihkan. Mengenai hubungan kita dengan Tuhan, mungkin ada yang terluka Tuhan sampai hari ini. Ya, saya sudah membangun satu hubungan yang erat. Saya sudah setia, saya sudah sabar, saya sudah taat. Kenapa hidup saya sampai hari ini tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan? Menjelang akhir tahun, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita harus kembali berpikir, ya, evaluasi apa yang kurang. Mengenai hubungan saya dengan Tuhan, apakah pujian penyembahan saya hanya sekedar menonjolkan kemampuan fisik, kemampuan talenta, tidak ada kerendahan hati. Mazmur 133, alangkah indahnya jika saya dan saudara hidup, maka berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pertanyaan yang muncul, ya, bagaimana cara membangun, ya, hidup rukun? Bagaimana cara membangun kerukunan? Ya. Nah, tentunya saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kerukunan ini, ya, seringkali rusak karena jabatan. Kerukunan ini seringkali rusak karena suku. Kerukunan ini seringkali rusak karena ekonomi, status sosial. Kerukunan
di sini seringkali rusak karena menonjolkan ya, kekuatan fisik. Namun pagi hari ini kita akan belajar bagaimana membangun kerukunan. Yang pertama, saya mencatat di sini ya. Yang pertama, bagaimana cara membangun kerukunan. Ayatnya yang pertama, Roma pasalnya yang ke-15, bahagian A. Roma 15 ayat yang pertama bahagian A, dikatakan begini: kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Yang kuat menanggung yang lemah. Kuat di sini bukan hanya berbicara status ekonomi, fasilitas keuangan. Kuat di sini, saudara yang kasih di dalam Tuhan, bukan hanya saja berbicara dengan jabatan, kedudukan, pangkat. Kemudian kuat di sini bukan saja hanya berbicara intelektual, pengetahuan. Kuat di sini bukan saja hanya berbicara mengenai argumentasi. Bisa berbicara, ya, bisa menyusun kalimat-kalimat yang baik, yang bagus, sehingga mudah dimengerti, mudah dipahami, bisa diterima. Jadi yang kuat di sini bukan hanya berbicara soal keadaan fisik, bukan hanya soal keadaan ekonomi, finansial, keuangan, bukan hanya berbicara soal jabatan, kedudukan, popularitas, bukan saja hanya berbicara soal pengetahuan intelektual, argumentasi, tapi juga kuat di sini berbicara soal iman, soal kerohanian. Yang kuat secara ekonomi jangan sombong. Mari kita memperhatikan. Bukan berarti Tuhan tidak bisa mengaruniakan dia uang, finansial. Tapi di mana di sini mengajar saya dan saudara untuk dapat mengatur ya, sirkulasi keuangan. Oh, ini kerja saya. Ini tenaga saya, ini kemampuan saya, sehingga saya bisa menang tender, sehingga saya bisa dapat jabatan ini. Oh, ini kemampuan argumentasi saya, sehingga saya bisa diterima di perusahaan ini. Saya bisa mengalahkan orang-orang pintar ini. Oh, ini karena kemampuan jabatan orang tua saya. Oh, ini kemampuan jabatan dari keluarga saya sehingga saya dapatkan posisi ini. Tidak, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Allah mengajarkan kepada saya dan saudara untuk bisa dapat hidup rukun. Yang pertama adalah biarlah kita yang kuat menanggung yang lemah. Kenapa saudara yang kasih di dalam Tuhan? Usia, kesehatan kita, kekuatan kita ada masanya. Jumlah hari-hari kita dalam satu jabatan di kantor, bulan-bulan, tahun-tahun, ada masanya. Ada masanya kita pensiun. Ada kantor-kantor yang menetapkan usia 54 tahun, kamu harus dirumahkan. Tidak lagi akan mendapatkan gaji bulanan. Ada regenerasinya. Biarlah yang kuat menanggung yang lemah. Rohani kita, iman kita jangan kita pendam sendiri. Kalau kita digerakkan Tuhan, dia lagi ada masalah, kita yang kuat iman, yang kuat rohani, bisa dapat menasehati, bisa dapat mengayomi, bisa dapat menjadi berkat. Apa permasalahanmu, apa pergumulanmu, kita yang kuat rohani bisa dapat mengajar, menuntun dia.
Demikian juga saudara yang kasih di dalam Tuhan, intelektual kita, kepintaran kita, itu cuma karunia Allah. Cuma karunia Allah, dikaruniakan Allah. Bagaimana kita harus bisa dapat mengelolanya? Bagaimana kita bisa dapat mempraktekannya? Yang kedua, bagaimana cara membangun kerukunan? Ya, kita Roma pasalnya yang pertama bahagian B dan ayatnya yang ketiga bahagian A. Tidak egois atau egosentris. Ayat yang pertama bahagian B mengatakan begini, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 3a, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tidak egois atau egosentris. Egosi bagus, karena saudara punya kasih di dalam Tuhan dengan ego, kita bisa dapat mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Kita bisa mencapai apa yang menjadi harapan, keinginan kita. Tetapi ketika ego itu berubah menjadi egois, maka kita tidak lagi akan mementingkan, memperhatikan orang lain. Wah, pasang tembok loh, ini tinggi, kedap suara, nggak usah bergaul. Saya menemukan 2 bulan yang lalu, dia merasa bahwa dia ini orang yang punya harta, punya kekayaan, dan menjadi satu kebanggaannya bahwa dia tidak berpikir panjang, dia hanya mengandalkan dengan teknologi sekarang. Makan tinggal pesan, mau beli pakaian tinggal pesan, tidak butuh keluar ke rumah. Dia berpikir harta kekayaannya itu bisa dia nikmati sampai usia paling tinggi 80 tahun. Dan ternyata kemurahan Tuhan masih ada orang yang memperhatikan dia. Seminggu lancar ini, datang, dia ngantar makanan, kemarin dia pesan barang ini, datang mobilnya, datang kendaraan motornya. Minggu kedua, minggu keempat, 1 bulan berjalan, 2 bulan berjalan, 3 bulan berjalan, sampai 6 bulan, tiba-tiba aktivitas kendaraan di depan rumah yang ngantar barang itu berhenti. Dan ternyata saudara yang kasih di dalam Tuhan, 2 orang sepasang suami istri ini sama-sama meninggal. Ya, tentunya tetangga curiga, kenapa udah nggak ada aktivitas. 4 hari kemudian bau menyengat. Ternyata sebusuk-busuknya perbuatan manusia pasti tercium juga, apalagi bangkainya tercium. Wah, bau menyengat, ternyata udah mati. Siapa yang mau ibadah pemakaman? Dihubungi saya walaupun dia orang Kristen tapi bukan pengembalaan saya. Wah, dia orang Kristen tapi tidak pernah minta dukungan doa kepada saya seorang hamba Tuhan. Di pondok saya di Bogor, saya hari ini angkat tangan. Nggak mungkin lagi saya mau khotbah, udah mati. Beberapa bulan yang lalu saudara punya kasih di dalam Tuhan, 3 jemaat dalam di Bulak Kapal lewat. Ketika mereka ada dalam pergumulan, saya ikut bertanggung jawab karena dia harus dibantu doa. Dalam keadaan kondisi begini, saya harus berusaha memastikan keadaan mereka. Ada satu jemaat saudara yang kasih di dalam Tuhan,
dalam tanda kutip jarang datang ibadah. Tapi di sisi lain, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jadi dilema bagi pribadi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dari sisi lain, dia hidup sebagai orang yang murah hati. Dari sisi lain, dia adalah orang yang memperhatikan pekerjaan Tuhan, bagaimana persembahannya, bagaimana dia mengembalikan milik Tuhan. Tapi yang kurang, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dalam setahun hanya bisa dihitung 1-2 kali dia muncul di rumah Tuhan. Waktu dia sakit pertama, dia merengek-rengek. Aduh. Dia pikir, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jaminan keselamatannya adalah akte surat baptis. Dia nangis-nangis kepada, waktu itu masih ada mertua saya, dia nangis-nangis, ya, dirawat di rumah sakit Medika Tambun. Nangis-nangis, tolong, surat akte baptis saya hilang, boleh nggak dibikin lagi ulah? Dia pikir saat itu dia akan meninggal dan dia bawa surat baptisan. Itu iman dia sampai di situ. Sembuh. Kurang lebih 2 tahun berjalan, dia sakit bulan kemarin. Dia sakit bulan kemarin, dia pikir biasa saja. Sebelum dia sakit ketemu saya katakan, Pak, udah boleh pensiun. Kan ada karyawan, ya, dia pengusaha pangan, ya, umpan buruh. Ini orang ini ya, pencetak rupiah yang luar biasa. Dia bisa bawa barangnya, dia bisa bawa makanan burungnya sampai ke ujung Tangerang. Dia bisa keliling pakai motor, ya, keliling daerah DKI Jakarta. Bahkan sempat ketemu dengan saya di jalan raya di daerah dekat pelayanan saya di Bogor. Wah, itu kayaknya Pak Bambang, Jalan Raya Kemang, Bogor Kemang Paru. Saya pikir, oh ternyata benar ini jemaat. Saya bilang, Pak, udah boleh pulang, udah siang, panas, terik. Bulan kemarin dia sakit, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Dia sakit, istrinya nangis-nangis. Dan pendeta tolong bantu di dalam doa. Saya kalau udah dengar begitu, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saya langsung di mana dirawat, saya langsung berangkat. Sampai dia di rumah sakit langsung diperiksa, ponis begini-begini, komplikasi jantung, ginjal. Ponis ketika dia masih buka mata, masih bisa ketawa. Tapi ketika masuk di ruangan ICU, pasang ventilator, sama kayak orang dibunuh, gak ada nafas lagi, hanya bantuan alat-alat. Hal yang terakhir dikatakan dia sudah sekarat. Ya, yang saya berusaha di sini, bagaimana membangun suatu hubungan dengan Tuhan. Katakan, mari kita nyanyi, mari kita berdoa. Ya, tidak bisa lagi bergerak. Tidak bisa lagi beranggapan-ngapain. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sesibuk-sibuknya saya dan saudara mencari uang, bagaimana hidup rukun saya dengan Tuhan? Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan masih tetap terjaga atau tidak? Bagi sebagian orang lain berkata bahwa dia jarang datang ibadah. Bagi saya katakan dia memperhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, tentunya yang harus kita perhatikan di sini adalah keadilan Allah. Orang lain berkata dia tidak selamat, orang lain berkata dia selamat dengan keadaannya, dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya. Semua kembali bagaimana hubungan saya dengan Tuhan, kerukunan saya dengan Allah, apakah masih tetap terjaga? Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kembali kepada bahagian yang kedua tadi.
Kita egois dengan keuangan kita. Kita egois dengan jabatan kita. Kita egois dengan intelektual kita. Orang yang butuh pertolongan kita diam saja. Kita pendam pengetahuan kita. Kita simpan baik-baik dengan rapi keuangan kita. Kita tidak tahu kapan masa dan waktunya. Hidup saya dan saudara, saya katakan tadi bahwa hidup saya dan saudara ada masanya, ada waktunya. Jangan egois untuk menciptakan kerukunan. Jangan egois. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Yang terakhir, menerima orang lain apa adanya. Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Roma 15 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Ya, menerima orang lain apa adanya. Tidak semua yang ada pada pagi hari ini orang pintar. Tidak semua yang ada pada pagi hari ini penghasilan dalam sebulan sama. Ada beda-bedanya. Tuhan mengasih berkat kepada saya dan saudara sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan apa yang kita perlukan. Memang ada yang lahir sempurna. Ya. Tidak ada kekurangan secara fisik. Ada juga yang lahir ya, mengajar kepada saya dan saudara untuk bisa dapat mempraktekkan ketaatan, ya, kesetiaan dan kesabaran itu. Ketika muncul ya, 1-2 hari saudara punya kasih di dalam Tuhan, sulit sekali untuk menerima. Saling menyalahkan. Papa sih begini, mama sih begini. Kadang kita menyalahkan saudara punya kasih di dalam Tuhan medis. Ilmu pengetahuan kedokteran sekarang, lahirlah dia kayak ya, seperti yang kita tidak harapkan. Tapi firman Tuhan menghajar kepada saya dan saudara harus bisa dapat menerima keadaan, situasi si A, si B, si C. Ya. Ada yang mulutnya cerocos tapi kerjanya tidak ada hasilnya. Ada yang diam, diajak ngobrol, wah sabarnya menantikan sepatah dua katanya datanglah. Tapi tiba-tiba sejam, 2 jam kemudian dia bawa hasil. Wah luar biasa. Diam-diam kayak ubi kayu, besar buahnya di dalamnya, bisa dinikmati. Tapi ada juga saudara yang kasih di dalam Tuhan, udah cantik, udah ganteng, ya pakaiannya rapi. Ketika ikut audisi, ya wawancara, pulang dengan maaf nggak diterima, gagal. Apakah kita bisa menerima? Apakah kita bisa menerima atau menolak? Menerima orang lain apa adanya. Kenapa? Karena saya dan saudara sudah diterima oleh Yesus Kristus. Allah tidak memandang keadaan saya dan saudara, kedudukan, ekonomi, penghasilan. Karena memang semuanya itu dari Tuhan. Saudara biar kasih di dalam. Memang untuk memelihara kerukunan ini kita butuh kehadiran Allah. Coba kita baca dengan baik kembali. Ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari Kristus, dari kitab suci.
Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Tekun tadi saya sudah katakan sabar, setia, taat. Masih ada satu kata saudara pilih kasih di dalam Tuhan. Semoga Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya dan saudara butuh penghiburan. Ketika kita mengerjakan, ya, tekun, kesetiaan kita, kesabaran, ketaatan kita melewati persoalan yang berat, tantangan, peperangan iman. Tentunya kita juga butuh penghiburan. Tidak mungkin dari segala jerih lelah kita tidak ada hasilnya. Hasil itulah yang menyenangkan saya dan saudara. Sebagaimana kekuatan, kemampuan, kesanggupan kita mengerjakan ketekunan ini, Allah juga mampu memberikan penghiburan kepada saya dan saudara. Beratnya pasangan suami istri menjalani bakrah rumah tangga. Mereka butuh penghiburan. Butuh penghiburan. Roh itulah yang memimpin saya dan saudara. Parakletos itulah, roh itulah yang memberikan penghiburan kepada saya dan saudara, yang menuntun, yang mengajar, yang mengingatkan saya dan saudara. Hidup saya dan saudara kalau nggak ada penghiburan, nggak ada rekreasi, apa gunanya kita ada di tempat ini? Kita bisa bersuka cita, kita bisa bersenang-senang di tempat ini karena kita boleh menikmati berkat Tuhan. Ya. 6 hari kita bekerja ada hasil. Sekalipun memang kadang-kala tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, tapi Allah masih memperhatikan, Allah masih peduli kepada saya dan saudara. Mari kita menjaga kerukunan. Sulit memang, tapi kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan kepada saya dan saudara. Kita bisa melewati, ya, sakit penyakit yang diizinkan Tuhan. Yang kadang-kala sulit untuk kita terima, saling menyalahkan. Ada di antara saudara kita, ada di antara kita pada pagi hari ini terjadi percekcokan karena masalah penghasilan, gaji, pendapatan seminggu. Mari kita tetap bangun kerukunan. Akan ada masanya Tuhan nyatakan penghiburannya. Akan ada waktunya Tuhan menghibur saya dan saudara. Yang pastinya kita harus menjaga ketekunan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita di dalam Tuhan. Saya tidak akan panjang lebarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah yang kuat bisa menanggung yang lemah. Kita tidak egois dan kita belajar bisa dapat menerima orang lain. Sehingga kerukunan itu akan tercipta bagi saya dan saudara. Maka Allah memerintahkan berkat-berkatnya luar biasa. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian yang berkata, kasih Tuhan, kasih yang menyenangkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyenangkan, kasih Tuhan.
saya dan saudara untuk belajar hidup rukun, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan keegoisan, tidak mementingkan jabatan, tidak mementingkan status ekonomi, tidak mementingkan suku, ras, dan agama. Kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Haleluya. Mungkin ada yang membatasi kerukunanmu, hubungan baikmu dengan Allah, sehingga sulit sekali untuk mendapatkan peningkatan gaji, sulit sekali untuk mendapatkan keuntungan, sulit sekali untuk mendapatkan sukacita, kebahagiaan. Mari saya dan saudara introspeksi hubungan pribadi dalam tanda kutip kerukunan kita dengan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari-hari ini juga kita merasa baik, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan. Namun juga kita merasa biasa saja ketika kita terluka. Ingat, hidup masa waktu kita di dunia ini kita tidak tahu. Haleluya. 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 Ketika kita tidak membangun kerukunan dengan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau daripadaku. Haleluya. Tapi betapa berbahagianya saya dan saudara ketika kita membangun suatu hubungan yang erat dengan rukun antara suami istri, keluarga, rumah tangga, membangun kerukunan di masyarakat, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah negara, membangun satu hubungan yang erat rukun dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Sabaslah engkau
kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mengajar dan mengingatkan kami untuk hidup rukun. Biarlah nikmat anugerah dan berkat Tuhan diperintahkan dan menjadi bahagian bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan, yang sakit dilawati, dijamah, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Secara khusus hamba-Mu berdoa, ada di antara kami jemaat Tuhan dengan pergumulan yang berat, membutuhkan ketaatan, kesetiaan, dan kesabaran yang luar biasa. Kiranya berkat Allah turun atas jemaat-Mu, melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Diberkatilah setiap apa yang kami kerjakan, setiap pujian dan penyembahan kami. Diberkatilah setiap persembahan kami. Diberkatilah setiap kemurahan hati kami, kesetiaan dan keberanian kami mengembalikan milik Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Bersyukur atas berkat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahannya juga. Kita kasih pujian tambah hari tambah cinta Yesus. Hari
jemaat Tuhan. Sepanjang minggu berjalan ini, dalam setiap pekerjaan, usaha, mata pencaharian, wira swasta di instansi pemerintah, pertokoan, bengkel, dealer, menjalankan kendaraan, rumah-rumah kontrakan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Warung-warung bengkel, menjajakan bahan pokok makanan, Tuhan berkati setiap umat-umat Tuhan, merindukan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, perubahan status ekonomi, yang sedang dan sementara mencari pekerjaan, dibukakan jalan, diberikan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan. Setiap usaha-usaha jemaat Tuhan, perluasan lapangan pekerjaan dan ekonomi keluarga, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Diberkatilah setiap kekuatan kesehatan jemaat-jemaat Tuhan, setiap pendidikan sekolah kuliah anak-anak kami, anak-anak jemaat Tuhan, dari playgroup, TK, SD, SMP, SMU, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Diberkati setiap keuangan, fasilitas yang menunjang belajar anak-anak kami, anak-anak jemaat Tuhan. Tuhan mengadakan dan mencukupkan. Jadilah semua berhasil bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Demikian kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang terganggu keadaan kondisi kesehatan fisik mereka. Tuhan lawati jamah satu persatu. Buktikan keajaiban-Mu Tuhan, sembuhkan dengan sempurna. Biar di hari-hari kemudian boleh beribadah bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan serta mengagungkan nama Tuhan. Adapun jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama tidak datang beribadah, pulihkan keadaan mereka, kembalikan kepada cinta yang mula-mula. Kami rindu mereka juga ada bersama-sama dengan kami. Demikian mereka yang berhari ulang tahun, Tuhan sudah tambahkan usia. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan, pemeliharaan serta perlindungan, kasih karunia Allah dinikmati dan dirasakan. Bersyukur buat usia yang sudah diberikan. Terima kasih Tuhan. Setiap rencana program kerja, visi misi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, menghadapi masa raya perayaan Natal, ulang tahun pelayanan gereja di tempat ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap doa-doa yang dinaikkan, harapan dan keinginan, janji iman. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, biar semua boleh terlaksana dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, memberikan korban persembahan mereka, kemurahan hati mereka, keberanian melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ada janji berkat Allah tercurah bagi setiap umat-umat Tuhan. Demikian keluarga hamba-Mu yang Tuhan percayakan mengembalakan jemaat Tuhan, Griah 50, Medlen Tambun. Orang tua rohani kami, Ibu Gembala Pangimanan Tuhan, berkati dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan, kesanggupan yang dari Tuhan, hikmat, marifat, pengurapan kekuatan Allah Roh Kudus, mengajar, menuntun, membawa umat-umat Tuhan semakin kuat dan tangguh, bertumbuh di dalam kedewasaan iman, roh takut akan Tuhan, gereja yang berdampak memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati setiap kebutuhan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh sangat baik bagi kami. Diberkatilah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Diberkatilah daerah tempat di mana kami tinggal dan berusaha bekerja. Terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Akhirnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali pulang dengan membawa berkat, nikmat, anugerah,
sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus turun dari sorga dan menaungi kita semua mulai saat ini. Besok akan sampai hari Maranatha. Diberkatilah kita semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Limpah diberkati nikmat rahmat yang turun dari sorga. Hari ini kiranya berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah jemaat Tuhan yang dibangun dengan kerukunan, di mana Allah hadir memerintahkan berkat-berkat-Nya. Kerukunan membutuhkan kesetiaan, ketaatan, kesabaran. Yakin dan percaya pelayanan gereja GPDI Gria 50 Medland Tambun Cibitung akan semakin berdampak dengan nilai-nilai kerukunan, membawa jiwa-jiwa baru, memenangkannya bagi kemuliaan nama Tuhan. GPDI Gria 50 Medland Tambun Cibitung semakin maju dan jaya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.